Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 Saintifikasi Jamu akan mempresentasikan materi mengenai interaksi jamu saintifik untuk gangguan penyakit hati dan interaksinya. Baik, ramuan jamu untuk gangguan penyakit hati. Yang pertama ada rimpang kunyit 6 gram, daun jombang 12 gram, dan rimpang temulawak 28 gram. Yang pertama yaitu rimpang kunyit. Berikut merupakan gambar dari rimpang kunyit. Kunyit memiliki taksonomi berupa Kingdom Plantae dengan famili Zingiberaceae dan nama ilmiah Curcuma longa. Rimpang kunyit sebagian besar mengandung kurkuminoid, yaitu terdiri dari kurkumin dan turunannya. Rimpang kunyit telah banyak digunakan di berbagai belahan dunia. Salah satu contohnya yaitu dalam pengobatan Ayurveda. Kunyit ini digunakan untuk memperkuat energi tubuh, menghilangkan gas, menghilangkan cacing dalam tubuh, dan lain-lain. Kemudian di negara Pakistan, kunyit ini digunakan sebagai agen antiinflamasi dan sebagai obat untuk gangguan pencernaan. Kemudian di negara India, kunyit ini digunakan untuk memurnikan darah dan memperbaiki kondisi kulit. Selanjutnya, telah banyak penelitian mengenai aktivitas rimpang kunyit ini. Kunyit terbukti bersifat hepatoprotektif karena kandungan utamanya yaitu kurkumin yang mampu mencegah kerusakan sel maupun atau jaringan hati. Baik, selanjutnya yaitu daun jombang atau Taraxacum officinale. Baik, yang pertama yaitu taksonomi dari daun jombang itu sendiri. Kingdomnya Plantae, subkingdomnya Viridae, infrakingdomnya Streptophyta, superdivisinya Embryophyta, divisinya Thraceophyta, subdivisinya Spermatophyta, kelasnya Magnoliopsida, superordernya Asteranae, ordernya Asterales, familinya Asteraceae, jenisnya Taraxacum, spesiesnya Taraxacum officinale. Baik, selanjutnya kandungan kimia dari daun jombang itu sendiri. Senyawa yang dimiliki oleh daun jombang sangatlah banyak, antara lain fenolat total, flavonoid, tanin, polisakarida, asam askorbat, vitamin, dan mineral, termasuk juga beta karoten, karotenoid non-porofitamin A, santrofil, klorofil, vitamin C dan D. Banyak juga vitamin B kompleks, kolin, besi, silikon, magnesium, natrium, kalium, seng, mangan, tembaga, dan fosfor. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan secara empiris pada daun jombang itu sendiri. Untuk penduduk asli Amerika, Iroquois, Ojibwe, dan Rappahannock itu caranya merebus akarnya. Digunakan untuk mengobati penyakit ginjal, dispepsia, dan mulas. Untuk pengobatan tradisional Arab, daun jombang itu digunakan untuk mengobati penyakit hati dan limpa. Sedangkan untuk tradisional Cina, daun jombang dikombinasikan dengan herbal lain untuk mengobati hepatitis, meningkatkan respon imun terhadap infeksi saluran pernafasan atas, bronkitis atau pneumonia, dan sebagai opres topikal untuk mastitis atau radang payudara menurut Sweeney DKK 2005. Untuk penduduk India, Rusia, Pakistan, dan Italia, daun jombang itu digunakan untuk pengobatan penyakit hati kronis. Baik, selanjutnya uji aktivitas daun jombang. Berdasarkan penelitian yang sudah ada, disebutkan bahwa daun dan ekstrak akar daun jombang itu terdapat etanol yang dapat menentukan enzim penanda pada toksisitas hati, aspartat dan alanin transaminase, lipid peroksidase, dan stres oksidatif pada mencit yang diinduksi dengan acetaminophen.
Ekstrak dari daun jombang juga terbukti memiliki aktivitas pelindung dari radikal bebas karena adanya senyawa fenolik dan dalam ekstrak daun jombang tersebut. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang rimpang temulawak. Berikut merupakan taksonomi dari rimpang temulawak tersebut dan contoh dari gambar temulawak. Baik, selanjutnya yaitu kandungan kimia dari rimpang temulawak. Kandungan kimia dari temulawak yaitu terpenoid dan kurkumonoid. Sedangkan pada rimpangnya banyak mengandung sesquiterpenoid dan kurkuminoid. Selanjutnya yaitu penggunaan empiris pada rimpang temulawak. Pada Eropa, rimpang temulawak digunakan untuk pengobatan dispepsia, infeksi, dan penyakit kulit dan hati. Sedangkan pada negara kita sendiri, rimpang temulawak digunakan untuk memelihara kesehatan tubuh kita sebagai obat kurang nafsu makan dan obat untuk berbagai gangguan perut, ambeien, jerawat, obat kejang-kejang, dan untuk menghancurkan batu empedu, untuk pengobatan penyakit ginjal dan hati, dan juga obat pegal linu, reumatik, dan radang sendi. Baik, selanjutnya temulawak itu sendiri memiliki aktivitas hepatoprotektif karena mengandung fenolat, flavonoid, santorizol yang dapat mencegah kerusakan hati dan menurunkan kadar aminotransferase dan meningkatkan aktivitas enzim antioksidan dan menurunkan peroksidasi lipid yang berhubungan dengan radikal bebas. Selanjutnya menjelaskan tentang interaksi jamu dengan obat. Interaksi yang pertama yaitu kunyit dengan obat golongan beta blocker. Kunyit diperkirakan dapat menghambat fungsi dan ekspresi P-glikoprotein, sehingga dapat meningkatkan absorpsi substrat PGP seperti talinolol dan celiprolol. Meskipun bukti interaksi antara kurkumin dengan obat golongan beta blocker ini masih sangat jarang pada manusia, tetapi terdapat bukti penelitian yang menunjukkan bahwa kurkumin ini dapat memodifikasi absorpsi dari beta blocker. Selanjutnya yaitu interaksi kunyit dengan glibenclamid. Interaksi farmakokinetik dari kunyit dengan glibenclamid ini terjadi pada fase metabolisme. Interaksi ini dapat mengakibatkan adanya penurunan ekspresi sitokrom P450-3A4 sehingga menurunkan aktivitas metabolisme kunyit dan glibenclamid, dan akhirnya menimbulkan efek samping berupa adanya peningkatan efek hipoglikemik yang berkepanjangan. Selanjutnya yaitu interaksi kunyit dengan midazolam. Interaksi farmakokinetik ini juga terjadi antara kurkumin dengan midazolam, yang kemungkinan juga sama disebabkan oleh adanya penurunan ekspresi sitokrom P450-3A4 sehingga menurunkan aktivitas metabolisme ekstrakunyit dan midazolam. Terdapat sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa kurkumin yang diberikan secara oral dosis 60 mg per kilogram pada tikus ini dapat meningkatkan AUC midazolam selama 4 jam pertama serta AUC total dan penurunan clearance sebesar 75% selama 4 hari pengobatan. Interaksi selanjutnya yaitu kunyit dengan losartan. Terdapat sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa interaksi farmakokinetik kurkumin dengan losartan menghasilkan peningkatan Cmax 3,5 kali lipat dan AUC sebesar 1,7 kali lipat. Interaksi ini kemungkinan disebabkan karena kurkumin yang berperan sebagai penghambat P-glikoprotein. Karena penelitian ini dilakukan pada dosis tunggal losartan, efek jangka panjang dari kombinasi obat ini masih belum diketahui. Interaksi selanjutnya yaitu kunyit dengan obat anti kanker. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan efek sinergis antara kunyit dengan obat anti kanker, yaitu berupa penghambatan pertumbuhan tumor,
Salah satu contoh penelitian yang ada menunjukkan adanya penghambatan pertumbuhan tumor ketika kunyit dikombinasikan dengan bevacizumab, bortezomib, atau irinotecan pada tikus yang mengalami kanker kolorektal. Interaksi berbasis farmakodinamik telah dibuktikan antara kunyit dan sejumlah obat yang digunakan dalam terapi pasien kanker. Salah satu contohnya yaitu imatinib, docetaxel, dan gemcitabine. Interaksi selanjutnya yaitu kunyit dengan warfarin. Pemberian bersamaan antara kunyit dengan warfarin ini menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan, yaitu dapat memperlambat pembekuan darah dan dapat meningkatkan kemungkinan memar serta pendarahan. Warfarin yang memiliki jendela terapi yang sempit, sehingga peningkatan kecil dalam kadar serumnya itu dapat menyebabkan perdarahan dan komplikasi. Sehingga pemberian bersama kurkumin dan warfarin ini harus dipantau secara ketat. Interaksi selanjutnya yaitu kunyit dengan omeprazol. Terdapat sebuah penelitian yang membandingkan khasiat kunyit dan antasida cair terhadap tukak lambung selama 6 hingga 12 minggu, di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara kunyit dengan omeprazol, di mana pemberian secara bersamaannya ini dapat meningkatkan tukak lambung pada pasien. Baik, selanjutnya yaitu interaksi daun jombang dengan ciprofloxacin. Berdasarkan penelitian pada hewan, jombang dapat mengurangi efek antibiotik ciprofloxacin karena berkurangnya absorpsi obat. Dari ekstrak tanaman Tarasaceum mangolisum yang digunakan itu ditemukan memiliki konsentrasi magnesium, kalsium, dan zat besi yang tinggi. Kation seperti magnesium, kalsium, dan besi itu dikenal dapat membentuk kelat dengan ciprofloxacin sehingga dapat mengurangi absorpsi ciprofloxacin. Tapi untuk penelitian lebih lanjutnya diperlukan untuk melihat apakah efek spesies daun jombang yang digunakan dalam penelitian ini atau Tarasaceum mangolicum, dia itu berlaku untuk Tarasaceum officinale juga, seperti itu. Baik, selanjutnya interaksi daun jombang dengan obat hipoglikemia. Berdasarkan penelitian yang sudah ada, daun jombang dapat menurunkan kadar gula darah meskipun terdapat penelitian lain yang mencatat tidak adanya perubahan. Efek hipoglikemia pada daun jombang itu kemungkinan disebabkan karena adanya aktivitas glikosidase atau efek daun jombang pada metabolisme lipid yang melalui peroksidasi lipid atau kedua mekanisme tersebut. Meskipun belum adanya penelitian yang menunjukkan efek pada manusia, namun perlu diwaspadai jika daun jombang dan obat hipoglikemi diminum secara bersamaan yang akan memiliki efek menurunkan kadar gula darah. Baik, selanjutnya yaitu interaksi daun jombang dengan obat diuretik. Daun jombang telah digunakan secara luas sebagai diuretik dalam pengobatan tradisional di Eropa, Asia, dan Amerika tanpa pembuktian uji klinis sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, ekstrak etanolik pada daun jombang dapat berperan sebagai diuretik pada manusia, namun diperlukan studi lebih lanjut untuk menetapkan nilai ramuan ini untuk induksi diuretik pada subjek manusia. Sehingga berdasarkan penelitian tersebut, pasien yang memakai obat diuretik bersamaan dengan daun jombang diharapkan lebih hati-hati. Baik, selanjutnya interaksi temulawak. Interaksi temulawak dengan atremisin. Temulawak sendiri itu dapat mengikat enzim histon asetiltransferase yang dapat menyatakan bahwa mekanisme kerjanya temulawak tersebut tuh lebih dari satu target pada parasit Plasmodium pada penyakit malaria gitu. Jadi temulawak itu dapat meningkatkan aktivitas atremisin, maka dinyatakan dapat meningkatkan juga hambatan parasit pada malaria. Setelah itu interaksi temulawak dengan obat antikoagulan.
Temulawak itu sendiri kan berfungsi untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah. Maka interaksi antar temulawak dengan obat antikoagulan itu dapat menghambat kerja protein yang terlibat dalam pembekuan darah, dan temulawak dapat meningkatkan potensi obat pengencer darah kayak gitu. Setelah itu interaksi temulawak dengan fluororasil. Temulawak itu sendiri jika dikombinasikan dengan fluorosil itu akan menghambat pertumbuhan sel kanker pada usus besar dan dapat mengurangi korelasi ekspresi dari COX2. Selain itu dapat menghambat poliferase dari sel HT29 juga. Maka kombinasi temulawak dengan fluororasil itu dapat menunjukkan efek sinergis dalam pengobatan penyakit kanker seperti itu. Selanjutnya akan menjelaskan interaksi jamu dengan makanan. Yang pertama yaitu interaksi kunyit dengan udang putih. Terdapat sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa kunyit ini dapat mereduksi formalin yang terdapat pada udang putih, yang dilakukan dengan cara merendam udang putih dalam larutan kunyit sehingga nantinya akan terjadi reaksi kimia antara formalin dan saponin dalam kunyit. Adapun mekanisme penarikan kadar formalinnya yaitu ketika protein pada udang bertemu dengan formalin, mereka akan membentuk ikatan silang yang sulit dipecah. Nah, pada saat udang yang mengandung formalin ini direndam pada larutan kunyit, formalin tersebut akan terangkat oleh senyawa saponin yang terkandung pada larutan kunyit. Saponin pada kunyit ini akan larut dan membentuk misel sehingga formalin yang terkandung dalam udang ini dapat larut bersama dengan air. Selanjutnya interaksi temulawak dengan makanan. Sejauh ini belum ada yang menemukan antara interaksi temulawak dan makanan karena temulawak digunakan sebagai penahan nafsu makan menurut Lucky DKK 2017. Selanjutnya merupakan penjelasan interaksi jamu dengan jamu. Berdasarkan penelitian Wulaningsih pada tahun 2008, terdapat interaksi yang positif dari kandungan kurkumin pada kunyit dan katekin pada teh hijau, di mana penggabungan dua senyawa ini menghasilkan efek antioksidan yang lebih baik daripada aktivitas antioksidan masing-masing bahan. Akan tetapi masih belum ada laporan mengenai interaksi dari bahan yang lain terkait interaksi yang terjadi. Selain berinteraksi dengan teh hijau, terdapat literatur yang menyebutkan bahwa terdapat interaksi antara kurkumin dengan piperin. Akan tetapi, mekanisme interaksi ini masih tidak diketahui. Namun kemungkinan disebabkan karena piperin yang dapat menghambat metabolisme kurkumin. Secara umum, piperin yang merupakan konstituen lada dapat meningkatkan bioavailabilitas dari kurkumin yang merupakan konstituen utama kunyit. Interaksi ini mungkin bermanfaat karena efek kurkumin yang dapat ditingkatkan. Namun, hal ini juga dapat meningkatkan potensi kurkumin untuk berinteraksi dengan bahan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Apabila terdapat salah-salah kata, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.